Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fani Muhammad Fadil Hasani, NRP 15 2018 002. Saya Raden Akbar Muhammad Fadli, NRP 15/18/006. Jadi di sini kami akan mendemokan atau mensimulasikan dari VANET atau Vehicular Ad Hoc Network. Yang untuk pertama ini adalah VANET. Apa itu VANET? VANET adalah jaringan komunikasi ad hoc dengan node-node jaringan berupa kendaraan-kendaraan dan titik-titik akses atau infrastruktur telekomunikasi yang terdapat di sepanjang jalan. Nah, pada jaringan ini, komunikasi yang terbentuk dapat berupa komunikasi antar kendaraan atau kendaraan dengan titik-titik akses yang tersedia. Lalu selanjutnya untuk wireless network teknologi yang dipakai adalah IEEE 802.11p. Nah, di sini menggunakan wave atau wireless. Di sini wave atau wireless ad hoc vehicular environment adalah arsitektur protokol yang dikembangkan oleh IEEE untuk jaringan ad hoc vehicular. Wave juga dikenal dengan istilah DSRC atau Dedicated Short Range Communication. Nah, arsitektur ini meliputi dua standar, yaitu IEEE 802.11p untuk lapisan protokol bawah dan kelompok standar IEEE 1609 untuk lapisan protokol yang lebih atas. Nah, untuk pada lapisan fisiknya, IEEE 802.11p menggunakan teknik modulasi sinyal OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing, di mana alokasi frekuensi yang digunakan untuk implementasi DSRC di Eropa, Jepang berada pada 5,8 GHz, sedangkan implementasi DSRC di US menggunakan spektrum frekuensi sebesar 75 MHz pada daerah frekuensi 5,9 GHz. Selanjutnya kita masuk ke tipe komunikasi pada VANET. Di sini tipenya ada 4 ya, ada in-vehicle, vehicle to vehicle, vehicle to road infrastruktur, dan vehicle to broadband. Di sini yang pertama ada komunikasi in-vehicle yang menyediakan berbagai informasi yang berhubungan dengan kejadian dalam suatu kendaraan. Misalnya, kecepatan dan posisi kendaraan, informasi apakah pengendara mengantuk atau mengalami kelelahan. Dan untuk yang kedua, V2V atau vehicle to vehicle, mengatur bagaimana kendaraan-kendaraan dapat saling bertukar informasi yang berhubungan dengan lalu lintas. Selanjutnya, ada komunikasi V2I atau vehicle to infrastruktur yang menghubungkan kendaraan dengan berbagai perangkat infrastruktur termasuk RSU. Nah, V2I memungkinkan pengendara menerima informasi tentang kondisi lalu lintas, cuaca, dan informasi lain dari sensor yang tergabung dalam VANET secara real time. Nah, untuk yang terakhir, ada tipe komunikasi V2B yang menghubungkan kendaraan dengan jaringan wireless broadband seperti 3G atau 4G. Nah, pada gambar sini dapat diketahui bahwa komunikasi V2V dilaksanakan menggunakan standar wireless atau protokol yang khusus dikembangkan untuk VANET, seperti IEEE 802.11p. Nah, terlihat tadi yang warna biru ini ada vehicle to vehicle. Nah, sedangkan komunikasi dari kendaraan ke RSU atau ke perangkat infrastruktur jaringan yang lain dapat digunakan menggunakan berbagai teknologi wireless lain yang tersedia saat ini. Oke, untuk yang berikutnya masuk ke simulasi. Untuk simulasi di sini menggunakan eh, software dua software. Yang pertama ada Omnet dan software yang bantuannya di sini ada Sumo. Jadi Sumo ini yang berfungsi untuk mengenerate simulasi dari worldnya itu sendiri atau dari peta. Nah, untuk di Omnetnya tersendiri di sini menggunakan framework iNet dan framework Fanes yang disusun untuk VANET. Oke, langsung masuk saja ke Omnetnya. Nah, di sini untuk konfigurasinya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Untuk wirelessnya di sini menggunakan 1609 buat DSRC itu, buat yang DSRC-nya. Terus di sini ada 802.11p wirelessnya. Ya, terus untuk skenario-nya nanti diskenariokan salah satu node atau mobilnya itu akan mengalami accident. Nanti di sini accident count-nya bakal bertambah satu.
Nah, dari situ akan muncul proses. Nah, di sini untuk node-node yang digunakan, konfigurasi node-nya. Nah, di sini ada RSU, nanti bakal ada muncul peta dan node-node mobilnya ketika di run. Langsung saja di run. Konfigurasinya yang default saja, terus di run lagi. Nah, jadi Sumo tuh akan muncul seperti ini. Dia akan mengenerate petanya, munculkan petanya, terus di sini juga bakal kelihatan dari node yang di generate. Nah, di sini misalnya ada mobil. Nah, jadi mobil tuh bakal di generate dari posisi ini simulasinya. Nah, untuk proses lebih lanjutnya ada di omnetnya semua. Nah, seperti yang dilihat ada mobil di sini, node bakal generate di sini. Nah, di sini juga ada RSU atau yang tadi dijelaskan roadside unit. Unit yang berada di pinggir jalan. Nah, di sini menurut skenario node yang 0 atau mobil yang pertama itu mengalami insiden seperti yang dilihat warnanya warna merah, terus dia akan mengirimkan sinyal. Nah, sinyal yang tadi di sini namanya airframe 11P. Nah, yang pertama tadi sudah ngirim sinyal ke RSU-nya, terus bakal ngirim sinyal ke node-node yang lain. Kita lanjut lagi run. Nah, di sini untuk node yang lainnya itu kalau sudah menerima paket wirelessnya dia bakal terlihat hijau seperti ini. Nah, seperti yang tadi dijelaskan juga karena uh, short range communication di sini gak semuanya bakal dapat gak langsung terkoneksi gitu. Di sini masih ada yang putih, berarti masih belum dapat paket informasi dari yang mobil yang pertama tadi. Nah, lalu di sini bakal di repeat dari node 9 biar informasinya tersebar lagi ke node-node yang belum dapat paket informasi tersebut. Nah, di sini terlihat. Nah, informasinya makin tersebar. Nah, prosesnya bakal terus seperti itu. Nanti juga ada skenario ketika RSU juga mengirimkan paket tuh. Membantu mengirimkan paket informasi. Mungkin untuk simulasinya seperti itu karena proses cukup lama. Nah, jadi dari setiap nodenya itu bakal ngirimin paket ke RSU, ke roadside unit untuk mendeteksi apakah ini ada rambu atau sebagai sistem nge-repeat informasi buat ke node yang lainnya. Terus ada proses dia ngirimin paket ke node langsung ke mobil-mobil yang lainnya secara langsung seperti itu. Jadi yang diimplementasikan di sini itu vehicular to infrastruktur sama vehicular to vehicular yang tadi. Jadi seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.